Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada teman-teman di seluruh tanah air. Selamat bertemu kembali dalam acara Ayo Sinau. Nama saya Abdul Fikri. Ya. Ini saya akan menyampaikan mata kuliah ketiga yang berjudul Gizi Tenaga Kerja ya. Nah, itu. Kenapa gizi ini perlu? Ya, karena ini sebagai meningkatkan tubuh, meningkatkan imunitas, ya, stamina dalam bekerja maupun dalam belajar ya. Apalagi di masa pandemi ini asupan gizi itu sangat wajib ya, sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja ya. Nah, semua tenaga kerja itu perlu yang namanya perbaikan gizi dan kesehatan ya, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan ya, itu juga harus kita pilih, jangan sampai yang kita konsumsi itu nilai gizinya rendah. Nah, bagaimana supaya untuk mengetahui gizi kita itu tinggi? Nah, kita harus belajar mulai sekarang. Nah, kira-kira apa aja yang perlu kita makan, apa yang perlu kita minum. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kapasitas kita dalam bekerja atau dalam belajar. Nah, semua makanan itu mengandung semua zat gizi ya, dengan jumlah sesuai kebutuhan. Tapi kita dalam konsumsi sebuah makanan juga harus hati-hati, jangan terlalu banyak. Makanan berlemak atau gorengan itu juga nggak bagus ya, karena gizinya pun juga sedikit bahkan tidak ada ya. Nah, ini kalau akibat kurang gizi pada pekerja, maka kesehatan pekerja itu menurun, kemudian mudah terserang penyakit, kurangnya motivasi dan dalam bekerja tidak semangat ya, kemudian reaksi lamban atau apatis ya, kemudian prestasi juga menurun ya. Lalu apa namanya, kekurangan gizi untuk perkembangan bobot fisik mental juga turun juga ya. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi prestasi kerja? Yang pertama keterampilan, ya, kemudian keserasian dengan lingkungan teman kerja, ya, kemudian ada gizi baik, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, yang kita angkatnya adalah tentang masalah gizi ya. Nah, mengapa gizi itu penting? Nah, ya karena berkaitan dengan kualitas fisik ya. Kalau kita gizinya kurang, apalagi kalau kita laki-laki itu sangat membutuhkan gizi yang paling banyak daripada perempuan. Karena yang paling banyak beraktivitas itu biasanya dari laki-laki ya. Untuk memenuhi gizi yang cukup, ya kalau bisa setiap pagi itu kita harus sarapan supaya tidak ngantuk dan sebagainya. Ya, jangan terlalu banyak ataupun terlalu kurang. Jadi harus sedang-sedang saja ya. Kalau terlalu banyak nanti bisa mengantuk ya. Kemudian klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan, nah, itu ada ringan, sedang, dan berat ya. Jadi kalau ringan itu penggunaan energinya 3 sampai 5 kalori per menit, kemudian melakukan pekerjaan sambil duduk ya. Kalau yang sedang itu penggunaan energinya 5 sampai 7 kalori per menit. Kalau pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang berjalan. Jadi meskipun kita kerjanya duduk ataupun berdiri harus sering banyak minum air putih juga ya. Nah, air putih itu penting untuk tubuh kita ya supaya nggak cepat capek atau punggung ini nggak cepat nyeri ya. Kemudian dari klasifikasi yang berat itu kan energi di atas 7 kalori per menit. Nah, ini pekerjaan rutinnya itu mengangkat dan membawa beban sebesar 25 kg. Kemudian kebutuhan energi dewasa ya itu sangat banyak dibutuhkan ya asupan gizinya beda dengan anak-anak kecil ya. Nah, ini kebutuhan dan peranan karbohidrat ya. Bahannya sebagai penghasil kalori, di mana kalori sangat berperan karena pekerja lebih banyak menggunakan energi untuk otot saat beraktivitas. Ya. Nah, ini minimal sarapan pagi, contoh seperti ada di bawah ini ya. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak karbohidrat maupun gorengan karena itu tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, protein itu diperlukan untuk pemeliharaan fungsi tubuh sampai sebagai sumber energi ya. Nah, fungsinya apa protein? Yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya kreativitas dan daya kerja, serta meningkatkan kekebalan tubuh ya. Adapun protein yang diperlukan dalam tubuh kita total kalorinya itu harus 10 sampai 15% sehari ya. Nah, selama bekerja itu dibutuhkan 30 sampai 35% dari total protein ya.
Kebutuhan protein disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Bila diperlukan diberikan ekstra protein. Tidak diperlukan tambahan putih telur untuk ikan otot yang lebih besar asalkan dapat dipenuhi dari kebutuhan sehari-hari. Kemudian fungsi lemak dalam makanan memberikan rasa gurih, memberikan kualitas renyah, terutama pada makanan yang digoreng dan sumber energi ya. Ya itu boleh aja kita mengonsumsi lemak, tapi jangan terlalu banyak ya, itu nggak bagus ya. Apalagi yang berasal dari goreng-gorengan. Kemudian selain protein, lemak, nah vitamin ini juga butuh ya sebagai suplemen ya, supaya nanti akan menambah imunitas dan vitalitas dalam tubuh kita. Vitamin apa aja yang dibutuhkan? Ya lebih kurang ada vitamin B yang mulai B1 sampai B12. Ini. Itu biasanya terdapat dalam buah-buahan. Kemudian peranan vitamin itu terdapat pada buah-buahan seperti asam folat, fungsinya untuk pembentukan sel darah merah. Kalau vitamin C itu fungsinya untuk metabolisme dan pertahanan dari infeksi kulit. Vitamin A fungsinya untuk proses penglihatan ya, dan jaringan kulit juga. Nah, kalau peranan mineral ini juga penting dalam meningkatkan prestasi kerja ya, yaitu seperti kalium, asam folat, dan vitamin B1 ya. Kalau kita kekurangan vitamin B1, asam folat, dan kalium ini bisa menyebabkan cepat lelah dan tidak mampu bekerja. Kemudian mineral yang penting pada pekerja itu dibutuhkan zat besi ya. Karena fungsi zat besi ini untuk membentuk hemoglobin yang mengangkut oksigen yang diperlukan pada metabolisme dalam sel untuk pembentukan energi. Nah, kalau kekurangan kalium atau zat besi ini akan mengakibatkan anemia sehingga mengakibatkan mudah lesu, lelah, dan tidak bertenaga dan bisa menurunkan produktivitas kerja. Kemudian selain itu juga kita butuh yang namanya peranan cairan ya. Nah, itu kalau bisa sehari minum putih minimal 2 liter sehari ya. Kalau untuk orang dewasa itu membutuhkan paling sedikit 8 gelas ya, 8 gelas air setiap hari. Karena air itu berperan penting dalam metabolisme sel ya. Nah, ini asupan cairan, jadi minuman itu 1400 ml dari makanan ya. Jadi pengeluaran dan pemasukan air itu dalam tubuh juga harus seimbang ya. Sampai kita banyak berkeringat tapi minumnya itu kurang, ya, itu sangat akan membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Kemudian selain cairan, serat makanan dari buah-buahan itu juga diperlukan. Ya. Fungsinya yaitu penting untuk fungsi normal saluran pencernaan. Ya. Nah, ini kecukupan energi dan protein menurut jenis pekerjaan ya. Nah, ini kalau kebutuhan energi seperti ini, ya. Jadi makanlah makanan yang banyak mengandung cukup energi ya, dan makannya dari sumber zat besi ya. Kemudian biasakan makan pagi, lalu minumlah air bersih, aman yang cukup, kemudian makan makanan yang aman bagi kesehatan. Jangan yang seperti junk food ataupun minuman berwarna itu tidak bagus bagi kesehatan kita ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin dan sebagainya itu juga bisa menyebabkan anemia ya. Sehingga bisa menurunkan produktivitas kerja itu kalau kita mendapatkan anemia gizi. Anemia pada pekerja itu gejala umumnya yaitu lemah, lesu, mudah lelah, kemudian dapat mengganggu produktivitas kerja ya. Kalau anemia gizi besi itu terdapat pada wanita hamil, jadi wanita hamil harus sering mengkonsumsi yang namanya kalium, kalsium, dan sebagainya ya. Jadi usahakan sarapan pagi, kemudian jangan lupa berolahraga dan beristirahat. Karena kalau tidak makan pagi itu bisa mengakibatkan menurunnya kadar gula dalam darah sehingga tubuh mengambil cadangan dan lemak ya, sehingga nanti bisa menurunkan produktivitas kerja ya. Kenapa sih sarapan pagi itu penting? Ya karena ada hubungannya dengan produktivitas ya. Nah, agar produktif maka bekerja harus sarapan pagi ya, 3-4 jam setelah bekerja itu harus istirahat.
Ya. Kemudian harus makan makanan yang bergizi dan bergizi. Kemudian faktor-faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi itu apa? Ada tekanan panas, pengaruh kronis, ya. Jadi kalau tekanan panas itu sehingga kita membuat kita dehidrasi. Nah, itu harus banyak minum air putih. Pengaruh kronis bahan kimia itu bisa mengganggu proses metabolisme, mengganggu nafsu makan, mengganggu saluran pencernaan dan bisa menyebabkan keracunan. Kemudian yang mempengaruhi lingkungan kerja juga ada parasit dan mikroorganisme. Jadi kalau kita tidak sering-sering bersih, ya apalagi di masa pandemi ini, maka bisa menyebabkan kita sakit atau kita sehat, menyebabkan virus termasuk dalam tubuh. Ya. Kemudian ada faktor psikologis dan kesehatan tinggi. Nah, masalah dalam penerapan gizi kerja itu banyak ya. Jadi ada kebijakan manajemen, cara pengolahan, cara membersihkan makanan, ya tentang higienisnya atau enggaknya. Nah, itu juga ada dalam implementasi penerapan gizi kerja. Hal penting yang berhubungan dengan gizi kerja yaitu pemberian kesempatan untuk makan pada saat istirahat, makan pagi, ya kemudian makanan yang diberikan dalam kerjaan bersifat enteng dan menambah kalori yang diperlukan sebagai makanan tambahan selingan. Nah, ini adalah petunjuk makanan pekerja setiap hari ya. Nasi untuk wanita itu berapa, telurnya juga berapa. Kemudian ini proporsi penggunaan energi kalorinya setiap pagi untuk skala ringan untuk wanita laki-laki itu berapa. Kemudian skala klasifikasi sedang untuk wanita laki-laki itu berapa, nah ini sudah ada ya. Ini istilahnya proporsi yang standar. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya kita akan menonton tentang gizi kesehatan kerja yang dibuat oleh mahasiswa animasi. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga gaya hidup sehat saat bekerja. Sebagai seorang pekerja, kita tetap harus menjaga gaya hidup sehat kita loh. Lelah dan stres saat bekerja adalah hal yang wajar. Dapat disebabkan oleh padatnya kegiatan di tempat kerja dan tidak menjalani gaya hidup yang sehat. Nah, jika kita tidak menjaga kesehatan, kita dapat terkena penyakit kronis dan gangguan fisik dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti sayuran dan buah-buahan. Mengkonsumsi suplemen makanan dan vitamin juga baik bagi daya tahan tubuh kita. Dan selalu ingat untuk membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan berolahraga. Sudah tahu kan apa saja yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat saat bekerja?